Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukun? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pembelajaran yang ketiga. Nah, pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Mari kita pelajari bersama. Nah, pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang-barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Nah, memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, coba lihat, ada yang dari koran, ya kan? Koran merupakan barang bekas yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian dari kain perca atau kain flanel yang dibuat untuk membuat tempat tisu. Kemudian digunakan koran tadi juga digunakan untuk membuat tempat tisu dan gantungan kunci. Nah, ini merupakan contoh memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Nah, barang yang dihasilkan oleh ibu tersebut adalah cenderamata dari barang-barang bekas. Nah, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Karena untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, kemudian sikap apa yang bisa kita contoh dari pengrajin barang bekas? Nah, contohnya sikap peduli terhadap lingkungan dan sikap peduli pelestarian sumber daya alam. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ramah lingkungan, menjadi sebuah cenderamata yang cantik. Ya kan? Nah, makanya itu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Nah, seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Nah, selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Ada 4 cara di sini. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Nah, istilah dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Nah, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan barang. Nah, semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan cara yang pertama, yaitu mengurangi. Ada lagi cara-cara yang lainnya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama tadi ada reduce, yaitu mengurangi. Yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan cara reuse atau memakai kembali. Nah, kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Nah, kemudian hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau yang hanya sekali pakai. Nah, hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Nah, kita bisa memakai cara yang kedua, yaitu dengan cara reuse, memakai kembali. Nah, kemudian ada cara yang ketiga. Nah, kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang.
sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi bisa didaur ulang. Nah, tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun, saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Nah, itu cara yang ketiga. Kemudian ada cara yang keempat, bisa mengganti ulang. Nah, istilah ini dikenal dengan replace. Replace ini artinya mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Kemudian telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, ini merupakan cara yang keempat, menggantikan. Nah, buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi. Nah, coba lihat di sini ada mengolah sampah. Ada 4 cara tadi kan. Nah, coba nanti anak-anak kerjakan di buku tulis. Tuliskan 4 cara mengolah sampah. Nah, kemudian di sini mengolah sampah. Yang pertama, pembuatan kertas dari daur ulang. Nah, jadi kita bisa membuat sampah dari atau membuat kertas daur ulang dari sampah-sampah yang tidak dipakai, seperti kertas koran atau kertas buku lainnya. Kemudian yang kedua, pembuatan kerajinan dari koran bekas, kerajinan dari kaleng bekas atau gelas atau botol. Kemudian pembuatan makanan ternak, kompos, ya kan? Nah, itu merupakan contoh memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, bisa didaur ulang intinya. Kemudian pembuatan kompos yang tadi Ustazah sebutkan, pembuatan gas metan, membuat bank sampah, kemudian pokoknya membuat mendaur ulang sampah-sampah yang tidak digunakan, yang bisa untuk didaur ulang kembali, yang bisa menghasilkan uang untuk dijual kembali. Kemudian bisa pembuatan kerajinan topeng dari kertas bekas, reduce, mengurangi, reuse, memakai kembali, recycle, mendaur ulang, dan replace atau menggantikan. Nah, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami materi pada pagi hari ini. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.